Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Tmiliani, absen 8, NIM 1811061012, kelas C semester 5. Di sini saya akan memberikan simulasi terkait pembelajaran metode perkembangan bahasa pada anak usia dini. Di sini saya akan memberikan beberapa simulasi. Yang pertama, fungsi dari dongeng, yaitu memberikan kosakata baru atau memperkenalkan kosakata baru pada anak sehingga anak mendapatkan kosakata baru yang belum anak ketahui dan menambah kosakatanya. Yang kedua, menambah wawasan anak terkait cerita-cerita dongeng, fabel maupun cerita rakyat. Yang ketiga, memberikan nilai moral yang terdapat pada cerita tersebut. Di sini adapun alat dan bahan yang dipakai yaitu yang pertama, ada buku dongeng. Anak dapat mendapatkan buku dongeng dibacakan oleh orang tua maupun mendengarkan dongeng di media-media telah ada, yaitu YouTube maupun media lainnya. Yang kedua, ada kardus sebagai panggung mini atau tempat anak memperagakan dongeng tersebut dengan alat peraga. Yang ketiga, ada alat peraga. Di sini saya pakai seperti ini untuk memperkenalkan seperti ini. Anak juga bisa memakai boneka-boneka yang telah ada seperti boneka singa, macan maupun yang lainnya. Di sini dipakainya seperti ini. Anak dapat menggunakan jarinya yang dapat mengembangkan motorik halus anak. Selanjutnya, simulasi ini bertujuan untuk memberikan anak pengetahuan baru mengenai dongeng maupun cerita-cerita lainnya dan menambah wawasan pada anak. Di sini saya akan memberikan contoh cerita yang terdapat pada cerita Coka Ingin Jadi Beruang. Anak dapat menceritakan ceritanya melalui video yang telah divideokan oleh orang tua maupun wali dan dikirimkan pada Google Classroom yang telah diberikan, sehingga pada saat anak mendongeng kita bisa mengetahui kosakata-kosakata baru yang anak dapatkan. Di sini saya akan memberikan contoh dari dongeng ini. Hadiah istimewa Lota. Singa, sang raja hutan, baru saja mendapatkan bayi kecil. Sang raja akan mengadakan pesta meriah untuk menyambut kelahiran pangeran. Semua warga hutan pun menyiapkan hadiah istimewa untuk sang pangeran. Keluarga harimau menyiapkan berupa sepatu bertabur mutiara. Sepatu indah itu pastinya cocok sekali dipakai sang pangeran. Keluarga gajah menyiapkan hadiah berupa kereta kencana besar yang dapat digunakan sang pangeran untuk berpergian. Keluarga orang hutan menyiapkan mahkota indah. Mahkota itu dihiasi dengan 6 berlian besar yang sangat indah. Jika sang pangeran memakai mahkota itu, pasti dia akan terlihat lebih gagah. Semua warga hutan berlomba-lomba memamerkan persiapan untuk sang pangeran. Semua hadiah mewah dan tentu saja indah. Aku juga ingin memberikan sang pangeran yang baru lahir. Tapi, Lota, hadiah apa yang mau kamu berikan? Kita tidak punya hadiah indah untuk sang pangeran, kan? Kata Mama. Memang keluargaku keluarga kijang, bukanlah keluarga yang beradab. Satu-satunya barang mewah yang kami miliki hanyalah kalung perak Mama. Kalung itu adalah kalung warisan dari almarhum nenek. Kami tidak mungkin memberikan kalung itu kepada sang pangeran. Tapi aku ingin memberikan sesuatu kepada sang pangeran. Seharian aku mulai berpikir keras. Aku masih tetap berpikir sampai tidur malam tiba. Saat bangun pagi, tiba-tiba aku mendapatkan sebuah ide. Aku sudah tahu apa yang akan aku berikan kepada sang pangeran kecil. Aku bergegas mencari daun-daun.
Aku juga mengumpulkan ranting-ranting dan biji-biji. Aku pergi ke istana dan minta bulu-bulu singa yang terlepas dari bulu mereka. Untuk apa semua ini, Lota? Tanya papa saat aku mulai bekerja. Aku akan membuat sebuah boneka untuk sang pangeran, jawabku dengan lantang. Aku berusaha membuat sebuah boneka singa kecil. Ranting-ranting kususun menjadi kerangka. Di dalamnya aku masukkan biji-biji kecil agar boneka ini dapat berbunyi saat digoyang-goyangkan. Kemudian aku menutupi semuanya dengan bulu. Saat pesta perayaan tiba, seluruh warga berbondong-bondong pergi ke istana. Mereka membawa hadiah spesial untuk sang pangeran. Binatang lain menertawai hadiah dari Lota. Mereka bilang, hadiah itu sama sekali tidak pantas untuk diberikan sang pangeran. Namun, Lota tidak memperpedulikannya. Raja dan permaisuri duduk di singgasana. Sang pangeran duduk di pangkuan permaisuri. Dan para warga membentuk antrean yang sangat panjang untuk memberikan hadiah mereka. Walaupun lelah, aku menunggu dengan sabar. Beberapa warga masih menertawai hadiah yang kubawa, tapi lagi-lagi aku tidak memperpedulikan mereka. Saat giliranku hampir tiba, tahu-tahu sang pangeran menangis kencang. Mungkin dia lelah dan bosan. Raja hutan, permaisuri, dan dayang-dayang berusaha menenangkan, tapi tangisannya malah bertambah keras. Aku mengulurkan boneka hadiahku dan menggoyang-goyangkannya. Bunyi gemencing boneka berhasil menenangkan sang pangeran. Dia memeluk erat boneka singa buatanku. Sang raja dan permaisuri berterima kasih kepadaku. Aku senang sekali. Ternyata boneka singa pemberianku adalah hadiah yang paling tepat untuk bayi kerajaan yang baru lahir. Nah, demikianlah cerita dari Lota. Saat ini anak-anak dapat melihat apa saja hal yang kosakata apa yang belum anak pahami, dan anak bisa memberitahukan kepada kakak. Selanjutnya, anak bisa mencari dongeng atau mendengarkan dongeng di YouTube maupun di tempat lainnya dan menceritakannya kembali serta memvideokannya. Begitulah dongeng yang dapat kakak berikan dengan media serta alat yang sederhana demi memperkembangkan perkembangan bahasa pada anak serta menambah kosakata pada anak. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Jangan lupa anak-anak untuk mencari kosakata baru dalam dongeng tersebut. Kakak tunggu.